Halo guys, buat lu yang belum tahu kasusnya SYL ya, Bapak Syahril Yassin Limpo kalau nggak salah ya, seorang politisi, kalau nggak salah menteri yang kemudian ditangkap oleh KPK atau apa gitu deh, mengenai korupsi atau apa gitu. Akhirnya dia disidang di pengadilan dan terbukalah semua bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya, memanfaatkan pengaruhnya untuk memberi uang kepada orang-orang tertentu yang dia inginkan secara seolah-olah legal. Oke, gua kasih lihat deh ya. Ini salah satu beritanya. Tetapi ini hanya si fakta di persidangan. Kita tidak tahu benar atau nggak benar. Ini kita belum tahu ya teman-teman ya. Ini hanya yang terbuka di pengadilan. Ini yang gue bikin tadi ya, komen apa namanya story-nya. Jadi cucunya SYL dapat jatah jabatan tenaga ahli di Kementan. Padahal dia bukan tenaga ahli ya, digaji 10 juta per bulan. Jadi ini sudah jelas ya, ini adalah titipan di mana dia maunya Kementan itu kasih uang kepada seseorang, yaitu cucunya dia. Tapi gimana caranya supaya legal? Caranya adalah cucunya ini dijadikan sebagai tenaga ahli atau sebagai pegawai di sini. Dia nggak usah kerja, tapi dapat duit setiap bulan dan dipotong PPh satu seperti biasa. Nah, ini yang kita tangkap dari kasusnya teman-teman ya. Dan kita tidak tahu persis bagaimana ceritanya. Nanti tunggu di sidang pengadilan. Tetapi maksud gua pengen kasih perspektif dari sisi perpajakannya, teman-teman ya. Nah, menurut gua secara perpajakan ini sudah langkah yang tepat. Oke. Gimana caranya lu bisa kasih uang suap atau kasih uang tertentu kepada seseorang yang lu inginkan, tetapi uang ini menjadi sebuah beban yang sah, menjadi sebuah beban yang dapat dibiayakan, kemudian perpajakannya menjadi clear. Oke? Menurutku sudah tepat caranya ya. Nah, jadi anggaplah lu punya sebuah bisnis. Zaman sekarang ya, sulit sekali mencari bisnis yang betul-betul bersih ya. Kalau anggaplah lu punya sebuah bisnis di mana lu terpaksa kasih uang suap kepada Anggaplah lu terpaksa kasih uang suap kepada pejabat tertentu atau orang tertentu atau bagian purchasing di sebuah perusahaan atau pokoknya intinya lu mesti keluar uang yang mana ini lu tahu ini nggak benar gitu ya. Tetapi ini harus dilakukan dalam rangka kelancaran bisnis. Kalau lu nggak lakukan maka bisnisnya nggak lancar. Oke, contoh seperti itu ya teman-teman ya. Gue kasih contoh deh. Anggaplah lu seorang pengusaha, lu diperiksa pajak. Kemudian lu harus terpaksa kasih uang kepada si oknum pemeriksa pajak. Anggaplah pemeriksa pajak gitu ya. Lu kasihlah uang 100 juta. Contohnya nih ya, contoh teman-teman ya. Mungkin karena dia sudah bantuin lu supaya pemeriksaan ini diringankan gitu, supaya lu nggak terkena pajak yang berat gitu ya. Nah, tetapi gue peringatkan, ini hal yang tidak pernah terjadi teman-teman ya. Ini hal yang tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Ini hanya bayangan gue saja. Dan ini hanya contoh saja teman-teman ya. Nah, anggaplah lu mau kasih uang 100 juta kepada si orang oknum pemeriksa pajak. Kan lu pasti kasih uang tunai dong. Lu nggak mungkin transfer ke dia gitu. Zaman sekarang udah nggak bodoh ya. Udah nggak zaman seperti Rafael Alun. Zaman dulu kan orang oh transfer ke istri gua aja. Transfer ke PT-nya istri gua. Atau transfer ke seseorang. Enggak. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang lu harus kasih uang tunai. Oke? Udah nggak sebodoh itu ya sekarang ya. Nah, eh, lu harus kasih uang tunai. Sekarang kan pertanyaannya kan lu tidak mungkin terbitkan bukti potong terhadap orang ini, si oknum nggak mungkin. Dan dia juga tidak mau lu melaporkan ini sebagai perpajakan lu gitu kan, sebagai sebuah beban perpajakan. Nggak mungkin, bodoh dia kan. Nah, gimana solusinya? Solusi gampang guys ya. Ini yang gua sampaikan kepada klien-klien gua kalau dia terpaksa punya bisnis yang seperti itu, gitu ya. Uangnya lu transfer kepada dari rekening perusahaan ya kepada salah satu pegawai internal. Boleh si direktur, komisaris atau salah satu pegawai di internal atau beberapa pegawai juga boleh ya. Itu dianggap sebagai gaji mereka atau bonus mereka atau komisi mereka. Intinya itu dilaporkan sebagai bruto dari penghasilan seorang pegawai yang kemudian dipotong PPh 21-nya, kemudian lu bayar PPh 21-nya boleh ditanggung perusahaannya dengan cara di gross up gitu. Nah, kemudian lu laporkan PPh 21-nya. Jadi intinya, lu menjadikan beban ini sebagai beban yang sah untuk diakui di perusahaan dan lu memotong PP21 secara sah tanpa lu perlu untuk mengungkapkan siapa penerima sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini hal yang terpaksa dilakukan. Gitu teman-teman. Tetapi yang tidak boleh, yang banyak orang lakukan, yang justru salah menurut gua adalah dia menciptakan berbagai beban-beban yang aneh-aneh yang tidak masuk akal atau dia masukin ke beban-beban yang lain-lain yang sudah ada di laporan keuangan sehingga tidak terkena PPh satu, PPh tiga gitu loh. Contoh dia masukin ke beban apa tuh? Beban perlengkapan kantor atau beban konsumsi atau beban listrik dan sebagainya gitu ya.
Jadi seolah-olah ini beban yang boleh dibiayakan secara normal, kemudian dan tidak menjadi objek PPh, output gitu ya. Nah ini cara yang salah guys. Menurut gue cara yang salah ini lu sudahlah main kotor, kemudian lu tidak mau kena PPh 2123 dan lu kenain ini sebagai beban biasa lagi kena PPh lagi ya. Dengan cara seperti ini negara rugi bos. Ya negara rugi. Menurut gua sebagai seorang pengusaha kita harus bisa balance gitu ya. Lu tahu ini salah, is okay, tetapi lu harus juga bisa berpikir bahwa negara nggak boleh terlalu dirugikan dengan cara seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi minimal lu potong lah PP 2123 gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Contoh lain. Contoh lain teman-teman ya. Anggaplah lu seorang KPP, kepala KPP ini ya, kalau kepala kantor pajak gitu. Kemudian lu diaudit oleh BPK. Kan sekarang lagi rame tuh ya, ada oknum BPK yang memeras pegawai pegawai pemerintah yang dia audit gitu ya. Anggaplah lu diperas oleh seorang pejabat di BPK gitu ya. Contoh teman-teman, contoh ya. Ini tindakan yang tidak nyata, tidak pernah terjadi dalam dunia nyata yang gua tahu teman-teman ya. Tetapi gua hanya kasih contoh bagaimana perlakuan pajaknya seharusnya gitu ya. Anggaplah si oknum auditor ini menemukan kasus, wah pemeriksaan ini salah nih. Jangka waktu pemeriksaan lu melewati 6 bulan, nggak boleh. Lu menyalahi legal formal, gitu ya. Material juga mungkin salah, gitu ya. Kalau gue nyatakan lu disclaimer, cilaka lu bos, bisa masuk penjara bos, ya. Nah, gue bantu deh, ya, gue bantu deh. Tapi gue minta dong, ya, gue bantu lu jadi WTP, jadi hasil auditnya bagus, gitu ya, opininya. Tetapi gue minta dong, gue PT dong, ya, 500 juta deh kasih gue, gitu kan. Ya 500 juta dari pendapatan sebuah kanwil yang berapa triliun ya nggak ada artinya lah ya. Nah, ini contoh teman-teman, contoh ya. Tidak pernah dalam dunia nyata teman-teman ya. Nah, anggaplah si kepala KPP atau kepala Kanwil mau kasih uang ini. Ya pasti lu kasih dong, lu pasti kasih dong ya. Lu nggak mungkin ngelawan kan. Lu nggak mau kan seperti SYL kan. Lu ngelawan, lu laporin dia pemerasan, tiba-tiba yang ditangkap malah lu, kemudian malah lu yang dibongkar di pengadilan bahwa lu sudah melakukan hal-hal sebagainya, ada biduan, kemudian lu masukin cucu lu, masukin semana-mana. Kan lu nggak mau seperti itu ya. Anda pejabat ya. Lu pejabat lu nggak mau kan. Lu maunya hidup tenang, hidup santai, hidup enak, kemudian lu dapat tunjangan, kemudian lu bisa bisa apa nah pensiun dengan baik gitu kan. Nah, jadi pejabat jangan lawan ya kalau auditor sudah bilang ditemukan kesalahan ya. Nah, eh, gimana caranya supaya si KPP ini atau si Kanwil ini bisa kasih uang suap kepada si pejabat BPK yang oknum ya dengan cara yang benar. Menurut gua, teman-teman ya. Tetapi ini tidak pernah terjadi ya dalam dunia nyata. Contoh aja teman-teman ya. Solusi gampang ya. Jadi si KPP atau si Kanwil ini tinggal mencari sebuah vendor, CV atau PT atau orang pribadi juga boleh ya, untuk membuat sebuah kegiatan, merancang sebuah kegiatan. Kegiatannya fiktif, oke? Kegiatannya fiktif, nggak pernah terjadi. Kalau terjadi ya boleh juga dibikin kecil-kecilan gitu ya. Tetapi semua administrasi dilengkapi, dibikin seolah-olah itu barang betul-betul ada. Kemudian lu potong tuh PPh satu atau PPh tiga atau PPh dua, pokoknya dipotong dengan benar. Oke? Nah, kemudian CV atau PT itu bayar pajak sesuai aturan ya. Dia bayar mungkin 11% atau 22% dia bayar. Oke? Nah, barulah kemudian CV PT itu menarik dividen atau tarik prefer, kasih uang tunai kepada si oknum BPK ini. Kasih kasih uang tunai ya. Nah, dengan begitu negara nggak rugi, bos. Ya, negara nggak rugi karena pajaknya sudah dibayar, ya kan? Pajak sudah dibayar, beban yang boleh diakui dan lu pun dapat hasil audit yang bagus. Si oknum BPK pun happy. Oke, everybody is happy. Oke. Nah, sekali lagi guys ya, ini kejadian yang hanya contoh saja yang tidak pernah terjadi dalam dunia nyata, teman-teman ya. Hanya contoh aja pendapat gua dalam segi perpajakannya. Oke, cara mengasih uang suap karena industrinya seperti itu. Karena lu terpenjara di dalam sebuah sistem yang sudah bobrok, yang sudah rusak, di mana lu tidak bisa enggak gitu ya. Lu nggak bisa menolak. Kalau menolak, lu akan seperti SYL. Udah masuk penjara, dibongkar semuanya, dihabisin semuanya. Akhirnya orang yang lu laporkan malah nggak masuk penjara sampai sekarang. Jadi jangan bodoh seperti SCL ya. Bercanda-bercanda teman-teman, bercanda teman-teman ya. Oke, tapi gue respect dengan Pak SCL ya. Nah, jadi yang tidak boleh adalah si KPP ini atau si Kanwil ini membebankan uang itu, uang keluar itu seolah-olah itu beban yang benar. Contohnya beban perlengkapan kantor, kemudian dia tidak potong PPh-nya. Nggak ada PPh 21, 23, put yang dipotong gitu, itu nggak boleh. Itu negara dirugikan banget gitu ya gara-gara itu. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam dunia Wakanda Forever ini
kalau emang lu berada dalam industri yang terpaksa kasih uang suap atau lu sebagai pejabat yang terpaksa kasih uang kepada si oknum auditor, terpaksa ya, terpaksa karena sistemnya sudah bobrok. Oke. Lu tetap boleh kok, lu tetap bisa mengupayakan supaya negara tuh nggak terlalu rugi. Gitu ya, dan lu tetap bisa membiayakan beban ini sebagai beban yang sah di perusahaan. Yaitu dengan cara memotong secara resmi PPh 21 atau 223, persis seperti yang tadi SCL lakukan itu ya. Jadi secara pajak itu kan aman. Tetapi secara unsur pidana dan perdata itu lain soal. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja pendapat gua. Eh, Hanya pendapat pribadi aja teman-teman ya. Dan itu contoh-contoh itu tidak pernah terjadi dalam dunia nyata ya teman-teman. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.